Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat panjang umur, sehat walafiat kepada kita sabarataan, sehingga di malam Rabu ini kembali melanjutkan kegiatan majlis yang harapan kita mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini majlis yang menjadi sabab diampuninya dosa-dosa kita sabarataan, menjadi sebab diberikannya hidayah pada hati kita sabarataan, menjadi sebab urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita yang terakhir masih membaca hadis yang ke-29. Hadis yang panjang yang mana kita membaca dan menjelaskan sampai kepada ucapan Rasulullah, thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Nabi Allah. Fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alayka hadha. Qultu ya Rasulullah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Faqal thaqilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubbun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapan sidin pada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ujar Nabi, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Wahai Mu'ad, apakah dirimu ingin tahu sesuatu yang bisa mengontrol itu semua? Apakah ikam hendak aku beritahu sesuatu yang menjadi kontrol bagi seberataan yang disampaikan sebelumnya? Sebelumnya Nabi mengatakan ala ukhbiruka bira'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Wahai Mu'ad, hendakkah ikam aku beritahu tentang inti dari segalanya dan tiang-tiangnya dan puncak tertingginya? Ujar Sayyidina Mu'ad, iya ya Rasulullah. Inti dari segalanya, ujar Nabi, al-Islam,
adalah agama Islam. Wa amuduhu, dan tiang daripada agama Islam adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak daripada itu semua adalah jihad. Yang mana kita jelaskan jihad di sini bisa dimaknai jihad fi sabilillah atau makna yang lebih mutlak, lebih mendalam, yaitu mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu. Itu puncak segalanya. Setelah Nabi menyampaikan itu, ujar Nabi, hendakkah ikam tahu yang kawam mengontrol itu semua, yang sekira hal-hal nang tadi itu rapi sabarataan, kada tahambur, kada kacau balau, tertata tersusun sabarataan. Hendaklah ikam tahu apa yang mengontrol itu sabarataan, ujar Nabi. Ai bima yamlikuhu wa yadbituhu au bima yaqumu bihi, sesuatu yang mengatur, yang mengontrol. Ujar Sayyidina Mu'ad, bala ya Nabi Allah, iya ya Rasulullah, iya wahai Nabi Allah, ulun hendak tahu apa nang kawa mengontrol dari hal-hal tadi. Yang jadi supirnya, yang menjadi satirannya itu apa? Supaya rapi berataan. Islam rapi, jihad rapi, sholat rapi. Nang kawa mengontrol ini apa? Ujar Nabi pulang, kuffa alaika hadza, tahan olehmu akan lisanmu. Fa'akhadha bilisanihi, Nabi mengambil ilat sidin, diingkuti sidin ilat sidin, kuffa alaika hada, tahan olehmu akan lisan itu. Artinya jaga lidahmu. Itu kunci agar sabarataan tadi rapi. Kunci supaya Islam kita bagus, mencakup rukun-rukunnya, sholatnya, ininya, itunya. Kuncinya sebuting kontrol ilat. Sholat akan bagus, rapi, apabila ilat dikontrol juga. Kayak apa maksudnya, Bib? Banyak ulama salaf berkisah berapa kali mereka itu sulit beribadah. Ternyata pernah bertutur kata sebelumnya dengan kata-kata yang kada bujur, berefek untuk semangat atau kadanya ibadah itu. Ada sebagian salaf biasanya bangun malam qiyamul lail, beberapa malam kada kawa bangun, subuh aja pas bangun, lalu muhasabah, introspeksi, apa kesalahanku? Ternyata ada tak ucap kata-kata yang kada baik. Artinya nih ilat ini berpengaruh untuk sholat, berpengaruh untuk ibadah. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Hendakkah engkau tahu apa yang kau mengontrol tiga hal penting tadi, Islam, sholat, dan jihad? Kuffa alaika hada, tahan olehmu akan lisanmu. Jangan babarang marudai. Tahu marudai? Kawannya Fridai. Jangan bapandir asal-asalan, memandirakan sesuatu yang masih belum pasti, dipapandirakan seakan sudah pasti. Memandirakan hal-hal yang kada manfaat, yang justru memperkeruh keadaan, dipandirakan. Kadusah. Kuffa alaika hada, tahan olehmu lisanmu.
Sayyidina Mu'ad merasa takajud sidin. Kenapa jadi takajud? Ya karena Nabi mengaitkan ternyata urusan 3 hal penting tadi lawan ilat. Secara logika kan gak ada masuk tuh. Apa hubungannya ilat lawan urusan Islam, jihad lawan sholat? Tapi inilah aturan Allah Ta'ala, ilat jadi penentu. Nabi menyampaikan milak dzalikulli, menjadi pengatur untuk seberataan. Takajud Sayyidina Mu'ad sebagaimana kita takajud. Lalu Sayyidina Mu'ad berkata, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Ya Rasulullah, apakah nanti kita ini hari kiamat akan dituntut dengan apa yang kita pandirakan? Ujar Sayyidina Mu'ad, "Ya Rasulullah, apakah pamandiran kita yang dipandirakan itu jadi sabab karena kita dituntut hari kiamat? Apakah pamandiran itu akan dimintai pertanggungjawaban?" Mungkin Sayyidina Mu'ad mengira yang akan dimintai pertanggungjawaban itu urusan action aja, atau action lah, gerakan tubuh, membunuh, menampar, mencuntan. Urusan yang ada actionnya, gerakan tubuhnya, itu yang dituntut hari kiamat. Dikira Sayyidina Mu'ad itu aja kena. Lalu Sayyidin bertakun, mana hapi pandiran akan jadi sebab kita dituntut juga kah ya Rasulullah? Karena kadang kita beranggapan pandiran itu sekadar suara-wara. Pandiran itu sekadar suara yang keluar dari tenggorokan, hasil daripada terkatupnya ilat dan permainan rahang muntung, lalu keluar suara dari pita suara. Artinya terkadang kada terlalu uyuh menggawinya, pandir aja. Apakah mungkin gara-gara pamandiran yang mudah aja dipandirakan akan dituntut juga hari kiamat? Sayyidina Mu'ad bertakun itu. Karena mungkin mengira sidin itu setiap yang ada gerakan aja yang akan dituntut. Berzina ada gerakan awaknya, iya ada. Mencuntan ada gerakan awaknya. Membunuh ada gerakan awaknya, dosa itu. Menempeleng, mendolimi ada gerakan awaknya. Apakah pamandiran aja hasil dari pita suara yang mengeluarkan huruf demi huruf dan terbentuk jadi kata dan kalimat? Apakah itu juga akan dituntut ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi. Dengarkan. Apa ujar Nabi? Thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Nah ini satu perumpamaan bahasa Arab untuk takajud. Amun dibahasakan bahasa kita, kasihannya mama ikam wahai Mu'ad. Nah, jawaban spontan yang menampaikan akan keterkajutan. Paham lah pian? Pian lagi bepandiran lawan kawan nih. Kawan pian bepandir satu kata nang pian merasa heran ternyata terucapkan oleh kawan pian kata-kata itu. Apa kita orang Banjar biasanya ekspresi takajud kita si dinai. Nah itu contohnya tuh, si dinai itu orang Banjar gitu. Tahu orang Padangin. Spontan gitu nah. Kalau pepatah Arab thaqilat ka ummuk. Ada lagi taribat yadak. Itu perumpamaan kata merasa heran, ta'ajub. Thaqilat ka ummuk ya Mu'ad. Kasihannya mama ikam wahai Mu'ad. Artinya sayangnya ikam sebagai anak ternyata kada paham akan hal ini. Nah gitu, paham dah. Kalau diartikan secara bahasanya, faqadat ka ummuka ya Mu'ad. Mama ikam kehilangan ikam wahai Mu'ad. Nah gitu. Tapi artinya kasihannya mama ikam kehilangan ikam wahai Mu'ad. Sekadar kalimat ta'ajub tadi. Nah kayak si dinai. Ulala ya sebagian, yalah. Itu orang Inggris kayak itu biasanya. Ekspresi yang berbentuk kata saat kita takajud mendengar topik pembicaraan dari orang yang kita pandiri itu.
si dinai. Hah, atau kayak itu nah. Kada paham ya kamu? Kalau Arab itu bahasanya takilat ke ummuk, taribat yadak termasuk. Artinya kasihannya mama ikam. Artinya Rasulullah terheran-heran, kada paham kah Sayyidina Mu'ad bahwa ucapan pun akan dituntut gitu nah. Lalu jar Nabi, wahal, hal di sini istifham lil ingkar, bermakna nafi, wahal yakubun nasa. Jangan salah baca, nasa lain nasu. Kenapa maf'ul bihi muqaddam? Nang belajar nahu tuh. Wahal yakubun nasa finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hasaid fa'il. Tidaklah manusia itu di neraka kelak, wahai Mu'ad, mereka dibalik badannya oleh Allah sehingga wajahnya berada di permukaan tanah, mengecualikan karena sebab hasil-hasil daripada lisan-lisan mereka yang tidak dijaga. Ujar Nabi, wahai Mu'ad, hari kiamat kena banyak manusia nang muhanya dibalik oleh Allah, bajalan pakai muha di atas tanah. Itu sebab apa? Sebab dijungkir balikan oleh Allah karena pamuntungannya saat di dunia kada dijaga. Hasaid, hasil tuayan panen dari lisan-lisannya seorang. Artinya pamandiran itu pun akan dituntut, bukan sesuatu yang ringan. Banyak manusia kena hari kiamat muhanya dijungkir balik oleh Allah. Yakub butuh dijungkirkan. Dijungkirkan awak batis ke atas, kepala di bawah. Ala wujuhihim au ala manakhirihim. Syakun minar rawi. Atau bukan wajahnya, hidungnya diandak ke lantai, batis ke atas, manakhir mankharah hidung. Kenapa dijungkir balikan Allah? Hasaid alsinatihim, sebagai balasan hasil daripada pamandiran-pamandiran lisan mereka di dunia yang babaramang, yang salah. Pamandiran-pamandiran yang mengandung unsur maksiat, mengandung kemurtatan. Na'udzubillah min dzalik. Kada kawa babarang pamandiran lah. Sayyidina Mu'ad mengira sepele aja pandiran tuh kada bakal dituntut, hilang tak berbekas gitu nah. Sekalinya jar Nabi, thaqilat ke ummuk ya Mu'ad, hei Mu'ad, kasihannya ibu ikam. Orang-orang di hari kiamat tuh dibalik muhanya di atas tanah neraka, batis ke atas, itu sebab hasaid alsinatihim, pamandiran ilat mereka nang ada dijaga di dunia. Apalagi zaman wahini lah, pamandiran itu salah sedikit terekam bisa kantor polisi kita. Di dunia tuh ada celah hukum wahini, salah bapandir sedikit pian jeruji besi menanti. Wah, mimpi aja kan masuk neraka, masuk polisi wahini. Allahu Akbar. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim. Tidaklah manusia dijungkir oleh Allah badannya kecuali karena hasil pamandiran yang kada-kada. Di balik hadis ini ada pemahaman yang harus kita tangkap. Dengarkan. Karena ada mafhum, ada mantuk. Ada sesuatu yang diutarakan langsung oleh Nabi, ada mafhum pemahaman terbaliknya. Kalau orang bisa celaka di neraka gara-gara pamandiran nang singkat, maka sebaliknya juga orang bisa masuk surga gara-gara pamandiran nang diridhoi oleh Allah. Penting tuh diingat tuh. Kalimat-kalimat yang dimurkai Allah sebuting dua aja bisa jadi sebab orang tersungkur dalam neraka. Artinya ada kalimat-kalimat nang walau singkat ternyata diridhoi Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal baik dan jadi sebab masuk surganya seseorang.
Apa dalilnya? Di dalam syarah disebut. Wa fil hadis, ada satu riwayat, diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala la yulki laha balan yaktubu lahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Nih, dengarkan buhan pian pengguna medsos termasuk. Apa ujar Nabi? Sesungguhnya terkadang seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu kata. Al-kalimah dalam bahasa Arab itu kata. Jumlah hanya kalimat bahasa Indonesia. Paham lah pian? Kalau pian belajar nahu paham tak? Jumlatun dalam bahasa Arab itu artinya kalimat bahasa Indonesia, susunan beberapa kata. Budi pergi ke pasar. Budi pergi ke pasar. Ada budi pelaku, pergi predikat, ke pasar arahnya, ke menjadi arah. Itu susunan beberapa kata. Budi pergi ke pasar. Kalimat jadinya kan. Kalau bahasa Arab itu jumlah. Kalau disebut kata jumlatun berarti susunan beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalimatun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia sebuah kata. Nah, makanya harus paham itu. Di fikih karena dibahas masalah mubtilatus sholat, hal yang membatalkan sholat. Berapa akalul kalimat kalau orangnya nasi, kada ingat, lupa. Ada mengatakan 4 kalimat. Apa 4 kalimat? 4 kata maksudnya. Itu di fikih dibahas. Nang kada paham rumusan itu, kacau. Ini jar Nabi, innar rajula la yatakallam bil kalimah. Terkadang ada seseorang berpandir satu kata. Min ridwanillahi ta'ala, tapi kata yang disampaikannya ternyata mengandung keridhaan Allah. La yulki laha balan, inya kada peduli, habis diucapkan hilang aja, dianggap kada apa-apa olehnya si pembicara. Yang nulis satu kata nih, Allah contohnya, atau Muhammad, atau kalimat lebih panjang, aku cinta Rasulullah, ditulisnya atau diucapkannya sekali. Imbah tu si pembicara nih la yulki lahabal, artinya kada merasa itu sesuatu yang luar biasa, hilang aja, kada ingat. Inya pun si pembicara kada ingat, tapi ternyata di balik ucapannya tadi ada ridho Allah yang menanti. Apa? Yaktubu lahu biha ridwanahu, Allah tetapkan baginya keridhoannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, gara-gara kalimat tadi wara. Nang inya sendiri si pembicara menganggap biasa aja, padahal di sisi Allah agung luar biasa kata-kata tadi. Akhirnya dapat keridhaan Allah inya gara-gara kalimat, gara-gara kata atau kalimat tadi. Kitanya kada peduli kadang, ternyata di sisi Allah malah memperoleh ridho yang terbesar. Jadi sebab kita selamat di akhirat. Makanya jangan bosan-bosan pian, khususnya pengguna medsos, menyebar kebaikan kata demi kata untuk orang banyak. Amal jariah gesan pian. Jangan Facebook, Instagram isinya curhat, kemanakah jodohku, pret. Hari-hari Facebook curhat isinya, aduh. Barang nah mun kadada bujang janda barang omai. Atau meratapi nasibnya umur 35 belum dapat bini, curhat. Atau kisah unjun dikisahkan. Sekali-kali atau jangan sekali-kali, rancaki menulis kebaikan. Pian terkadang habis menulis satu kebaikan nih, aku cinta Rasulullah dan zuriat beliau karena mereka adalah darah daging Nabi. Bah pian tulis hilang pian, kada tahu lagi, dianggap biasa aja. Siapa tahu di balik tulisan pian ternyata ada ridho Allah al-akbar. Ridhoan Allah yang paling gana jadi sebab pian masuk surga kena.
Apa dalilnya, Habib? Ini dalilnya. Ada seseorang jar Nabi berucap satu kalimat, satu kata, bahkan yang inya sendiri si pengucap kada peduli, setelah mengucapkannya hilang, kada ingat lagi. Ternyata dicatat di sisi Allah sampai hari kiamat, nilainya agung benar di sisi Allah. Itu makanya jangan berbarang. Sebagaimana tadi hadits Mu'adz bin Jabal, "Thaqilat ka ummuk ya Mu'adz." Kasihannya ibu ikam wahai Mu'adz. Orang-orang di hari kiamat dalam neraka itu tidaklah tersungkur dengan wajah ke tanah kecuali sebab ucapan mereka nang kada bujur. Artinya mafhumnya, pemahaman terbalik, ada orang-orang yang masuk surga selamat gara-gara ucapan yang bujur. Diperkuat hadits Tirmidzi ini, jar Nabi, "Innar rajula la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqilaha balan." Si pengucap sendiri kada peduli, tapi dicatat ternyata di sisi Allah. Hari kiamat inya takajub-kajub melihat, itukah sebab aku masuk surga? Ucapan yang telah lewat tahun 2020 tanggal 11 bulan 7. Statusku, aku berucap aku cinta Rasulullah dan keturunannya. Itu contoh aja tuh, belum kata-kata yang lain. Ternyata saat aku menulis hatiku tulus, dan momen itu ternyata diabadikan oleh Allah sebagai sebab aku masuk surga. Siapa tahu? Jangan meremehkan dia. Aduh, salah lagi nang curhat-curhat di medsos nang ada karuan gitu, mau macam-macam di medsos isiin. Baik, tulisin yang baik-baik aja. Ada ilmu agama, tulisan artikel pendek ilmiah, bagikan. Siapa tahu di balik pian membagikan itu jadi sebab ridho Allah juga. Membagikan yang membaca berlima aja. Jangan peduli siapa yang membaca, yang penting Allah yang maha memantau kita pedulikan. Itu jangan mengharap like banyak, jangan mengharap banyak follower. Yang penting terus gawi mengharap dapat keridhaan Allah. Apa dasar kita? Hadits ini tadi. Ini kada mbah melihat memposting tentang agama, sedikit nang melek hantak langsung, lalu memposting rami-rami kena kesabinian hibak, wah rami nih mbahnya nang kalau dah kada ada juga nang membacai. Jangan pedulikan orang baca atau kada, itu urusan nanti. Niat dulu kita semata mengharap ridha Allah. Itu pejuang medsos. Jangan juga medsos dijadikan akun gesen game wara anak-anak. Ada juga ini game membutuhkan akun di medsos, Facebook dan yang lain. Mau olah medsos gesan akun game. Jangan juga digunakan medsos itu bagaikan alat kita untuk menuai banyak pahala. Dan itu keuntungan kita zaman wahini loh. Kelebihan kita khususnya 90 ke atas, 1990 ke atas itu diuntungkan dengan apa? Dunia digital. Bahari ulama-ulama itu media mereka itu cuman kitab, buku, tulisan. Itu media mereka bahari. Jakanya Imam Syafi'i itu hidup zaman ini bisa-bisa YouTube saja. Bisa-bisa Facebook untuk menyebar ilmu. Bisa didokumentasikan di video-video kajian-kajian Sidin. Karena Sidin tahu Sidin meninggal, video masih ada, jariah jalan. Tapi ini keuntungan umat akhir zaman. Adanya digital mempermudah kita taklim, banyak amal jariah. Makanya banyaknya konten yang bagus, positif, setidaknya membahagiakan hati sesama muslim. Jangan TikTok wara joget-joget. Mau ulun berkisah sedikit. Jadi ulun makan di satu tempat makan gitulah, lagi mesan makan, ada kekanakan 5 tahunan lah gitu, sorangan binian, nah aja joget-joget, HP-nya kan ada, inya berjoget-joget nang ala-ala TikTok lah. Jun, kenapa anak nih kesurupan kah? Ulun itihi perhatikan, nak melihat keadaan zaman now nih. Nah, joget. Kan senyumnya. Kawan kadeda sorangannya.
Datang mamanya mengambil iba kendaraan. Ajulan tuntung aja sudah nih, kada lagi nya joget-joget. Duduk di belakang kendaraan, masih sekalinya jadi kendaraan. Rusak TikTok. Sindrom virus gitu, alahan pada corona. Ngerusak kekanakan. Kalawasan libur bang. Makanya isilah dengan yang baik-baik tuh nah. Dakwah lewat medsos. Kalau pian kada bisa dakwah lewat medsos, share, sebar nang baik-baik. Jangan ini ada penyanyi dangdut di share, wah rami bagus suaranya. Yang isinya bagus bang di share, jangan gitu. Siapa tahu di balik itu ternyata ridha Allah menanti kita. Apa dalilnya Dep? Sudah dibacakan tadi. Itu keuntungan kita akhir zaman. Jakanya Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, maksudnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau generasi salaf di Hadramaut, ada dunia digital di zaman-zaman sidin, banyak kajian-kajian berbentuk video digital. Kita kawa melihat sidin gaya apa. Ulun pribadi aja kawa melihat beberapa generasi terakhir salaf dari Alawiyin, himungnya minta ampun. Ada video masih Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad yang mengislamkan ribuan orang di Afrika. Kawa ulun melihat ke apa ekspresi muhasidin, sidin bertutur kata, walau videonya buruk bahari. Ada video bahari ditarim juga hitam putih Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Salim, himungnya ulun walau sekilas melihat. Ada foto Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, tokoh besar tarim di zamannya, ada fotonya, himung ulun melihat sidin tertawa. Ulun membayangkan seandainya ada dunia digital ini di zaman imam-imam bahari, nyamannya kita umat kawa melihat langsung wajah-wajah orang mulia. Kita ini diuntungkan zaman ini, mempermudah kita. Tapi kalau disalahgunakan fatal. Rata-rata pengguna medsos kebanyakan gasan hura-hura, pacaran dan sebagainya. Hanya paling 30% ke bawah nang bujur memanfaatkan untuk kenyamanan inya di akhirat. Lihat aja pian nang misi Facebook nih. Kakawanan pian yang men-share status keagamaan lawan nang kacak kadut nang kada karuan tampuh. Banyak nang men-share status keagamaan ka atau nang kada karuan tampuh? Banyak nang kada karuan tampuh. Curhat tadi kisah binian lah, kisah inilah, kisah jablay lah. Macam-macam. Keuntungan zaman kita kalau kita mau paham dan memanfaatkan bujur. Kalau kada dimanfaatkan rugi. Amal jariah kesan kita itu. Wa inna ar-rajula yatakallam bil kalima min sukhtillah ta'ala la ya'lam annaha taqa haitsu taqa fayaktubu lahu biha sukhtahu ila yaumil qiyamah. Ada juga jar Nabi, seseorang itu berpander, berucap dengan kalimat atau dengan kata yang mengandung kemurkaan Allah, yang inya sendiri kada tahu kedudukan itu di sisi Allah berbahaya. Inya asal hambus saja, kada sadar di sisi Allah ada kemurkaan di balik kalimat tadi. Allah catat, Allah abadikan ucapannya sampai hari kiamat. Inya akan berjumpa dengan kemurkaan Allah. Makanya jangan babarang bandir. Amun bahari generasi anggap 50-an ke bawah itu orang nih menguyak habaib ketulahan muntah darah. Akhir zaman ini kada ada lagi ulun lihat, mungkin sengaja oleh Allah supaya berlipat ganda kena di kiamat, di hari kiamat siksanya. Mun bahari orang nampak ketulahan habib muntah darah langsung, berapa banyak orang tua-tua kai-kai nama-namuin nang kayak itu. Kada kawa salah. Allah tampayakan langsung, wah ini mungkin disengajakan oleh Allah. Istidrad. Kenapa disengajakan? Orang tadi kalau bahari itu muntah darah langsung sadar, aku ketulahan, minta maafnya, selesai dunia. Ini nang ada namanya mati habaib, kemudian kada apa-apa, kada ada kejadian apa-apa terjadi pada mereka. Ulun takutannya itu dahsyat lagi di hari kiamat pembalasannya. Disengajakan, ya Allah lehatakan nih gamgana, kurang ajar lawan anak cucu kekasihku. Disimpan inya mati di alam barzah dan di akhirat siksanya berkali-kali lipat. Amun bahari lebih nyaman muntah darah, buak darah, ingat aku salah nih lalu minta maaf tuntung, iyalah. Ini sengaja kayaknya zaman-zaman ini nang kurang ajar, lihat
Hadada lalu nang model katulahan ini. Mungkin jangan disengaja Allah sudah merancang ke itu akhir zaman. Sebagaimana para wali-wali pun terkadang karomahnya kada timbul lagi wah ini. Kada lagi nang betampai bahari zaman salaf itu ditarim ada nang betampai kawak tarabang. Ada nang membagi awak jadi 9 di waktu yang sama, langsung nampak tuh nah. Wah ini kada lagi bahasa sembunyian. Kayak itu juga katulahan tuh banyak disembunyikan wah ini. Kecuali banget benar atau memang Allah hendak menyelamatkan orang tadi supaya sadar inya salah. Hanyarnya katulahan sadar tegaring-garing hanya minta maaf. Ada nang kurang ajar lawan Habib. Sekalinya mati bakajut ada juga. Artinya ada sambatnya taubat, ada juga nang itu. Adalah kadang 1-2 kali kasus, tapi kebanyakan wah ini ditutup oleh Allah. Sengaja karena di akhirat naudzubillah lebih dahsyat ini. Coba pengen lihat tuh ini banyaknya kurang ajar. Wah Habib hantu bebinian dia. Hoi. Harat muha. La ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikejutkan dengan amal kebaikan kita di hari kiamat. Hal-hal yang ternyata diabadikan oleh Allah mengandung daripada keridhaannya yang akbar. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakkina wa fakki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ahlil qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atkiya ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akraman satar wa salatullahi taqsha'al mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.